Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 202020 3860 20257, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Ekonomi moneter merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang. Secara khusus, ekonomi moneter juga mempelajari mengenai sifat, fungsi, peranan uang, dan pengaruh uang pada aktivitas perekonomian di sebuah negara. Singkatnya, ekonomi moneter berbicara mengenai uang seperti halnya pasar uang, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, hingga kebijakan moneter dan persoalan krisis uang. Adapun pengertian ekonomi moneter menurut ahli, salah satunya Nopirin. Menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Secara umum, aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga, dan hubungan perdagangan, serta pembayaran internasional. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai ruang lingkup ekonomi moneter membahas mengenai uang dalam perekonomian suatu negara, di mana uang sangat berperan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dalam perekonomian manusia. Uang mulai banyak digunakan masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang menjadi alat tukar menukar. Kemudian, uang sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda. Ketiga, uang menjadi satuan nilai. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Adanya sistem moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Fungsi dari sistem moneter ini antara lain adalah: yang pertama, menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Kemudian yang kedua, penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga. Dan yang terakhir atau yang ketiga, berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam penerapannya sistem moneter terdapat 3 unsur pokok yang harus terpenuhi. Yang pertama, ada standar uang, jenis-jenis uang, dan lembaga penerbitan dan dalam pengendalian uang. Adapun konsep ekonomi moneter Islam tak seperti konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga. Konsep ekonomi moneter Islam justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sebagai sistem riba. Hal ini didasarkan pada perekonomian di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang tak menggunakan instrumen bunga pada masanya. Perekonomian di Arab pada masa itu adalah perekonomian perdagangan, bukan ekonomi berbasis pada sumber daya alam yang masanya belum ditemukan. Konsep dasar ekonomi moneter syariah memandang bahwa uang sebagai nilai tukar atau alat tukar yang dapat mempresentasikan daya beli, yang dianggap menjadi satu-satunya fungsi uang, sehingga dalam ekonomi syariah ini digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi dengan instrumen intermediari. Contoh ekonomi moneter atau kebijakan moneter salah satunya biasa dilihat ketika terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Selain itu, ada beberapa contoh lain penerapan ekonomi moneter, diantaranya: yang pertama, terjadinya perubahan tingkat suku bunga. Kedua, perubahan pada jumlah uang yang beredar. 3, terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang. Keempat, terjadi kredit macet yang tak bisa dibayarkan. Kemudian yang terakhir, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran pinjaman, kredit, dan sejenisnya.